Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih. Ijazah ini ya. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut. Ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonomi. Oke guys, jadi Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi. Ini disampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna Istana Negara guys. Pak Prabowo mengaku heran ijazah Pak Jokowi dipermasalahkan. Padahal Pak Jokowi telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun guys. 1 triliun persen Anda akan masuk bui. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. 1 triliun persen Anda akan masuk bui. Oke guys, jadi loyalis Pak Jokowi ini sepertinya sangat yakin bahwa 1 triliun persen penuduh ijazah Pak Jokowi, yaitu Roy Suryo, dipastikan akan masuk penjara. Ini benar-benar menggemparkan sekali guys. Dengan gaya bicaranya dan gaya tawanya itu sangat-sangat senang jika Roy Suryo ini akan masuk penjara guys. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan
Katanya itu rental. Ya, nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Jadi melihat statement dari mereka, ini sepertinya memang Roy Suryo tetap ngeyel akan membawa perkara ijazah ini yaitu ke pengadilan, guys. Dan Roy Suryo ini meminta tenaga ahli forensik dari luar negeri, bukan hanya kepolisian saja. Orang akan bertanya, apa Anda siap kalau jadi penghuni sel tahanan lagi? Gimana kalau orang Gini. Sebenarnya ini ada dua ranah yang berbeda. Gitu ya? Gitu. Kajian kami ini itu adalah kajian akademis. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Oke, guys, jadi kalau dilihat dari ekspresi wajahnya Pak Jokowi kali ini sepertinya menahan marah karena merasa dirinya dihina dan direndahkan serendah-rendahnya, guys. Dan memang baru ini melihat wajah Pak Jokowi itu seserius ini, guys. Ya, kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Ini sepertinya temannya seangkatan Pak Jokowi, guys. Jadi dia menyamakan ijazahnya dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi nomornya di sini, Bapak ini nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, tahun yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Pandi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan, setelah itu dihilangkan. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, ya. Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu bang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu kita nggak bisa buat ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya. Entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu, ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya ya memang sama, memang begini semua. Jadi kalau bedanya, jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke guys, jadi ini Andi Pramaria kasih paham Roy Suryo dan kawan-kawan, guys. Jadi Bapak ini berani menunjukkan ijazah aslinya meskipun bukan di pengadilan, guys, dalam kertas ini. Namun kenapa ya Pak Jokowi masih tidak mau untuk menunjukkan ijazahnya seperti orang ini, guys? Jadi mungkin ada yang bisa bantu jawab. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.